Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RCTV Langka Padane. Senang sekali malam hari ini saya Novia Aprilia dapat kembali menjumpai Anda di Dialog Khusus. Dialog Khusus malam ini pemirsa kita akan berbincang bersama dengan KPU Kabupaten Cirebon. Sudah hadir di studio RCTV ada Ibu Husnul Khotimah Esfil IMH selaku Ketua Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Manovi. Oke, sumringah walaupun lagi sibuk-sibuknya nih ya. Tetap harus semangat ya. Harus semangat. Harus seperti semangat. Mbak Novi selalu ceria dan Oh semangat. iya dong pastinya ya. Dan pasti juga kita siap memberikan informasi kepada pemirsa RCTV semuanya Bu Husnul ya dari KPU Kabupaten Cirebon ini. Apalagi ini menjelang pemilu 2024 banyak sekali persiapan sudah dilakukan tahapan-tahapannya. Dan untuk tema pada kesempatan kali ini pemirsa yaitu sosialisasi persiapan pembentukan KPPS untuk pemilu 2024 se-Kabupaten Cirebon. Oke, sesuai dengan tema kita malam hari ini Bu Husnul ya. Iya. Rekrutmen dan juga pembentukan KPPS ini seberapa vital sih untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilu? Ya, baik Mbak Novi, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Betul Mbak Novi bahwa saat ini KPU ya sebagai lembaga penyelenggara pemilu secara serentak sedang memasuki tahapan rekrutmen KPPS. Apa itu KPPS? Adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara. Artinya KPPS ini yang menjadi ujung tombak berjalannya pemilu di paling bawah yaitu TPS ya. Bagaimana memastikan bahwa pemilih ini terakomodir hak politiknya yaitu adalah bagian dari kerja-kerja KPPS. Nah, KPPS ini sudah dibuka rekrutmennya sejak diumumkan. Saya bicara pengumuman dulu. Diumumkan per tanggal 11 Desember 2023 sampai 15 Desember 2023 itu tahapan pengumuman. Kemudian selanjutnya bersamaan itu juga kita menerima pendaftaran KPPS ya sampai nanti di tanggal 20 Desember. Jadi dari tanggal 11 sampai tanggal 20. Kalau 15 pengumumannya, kemudian untuk pendaftarannya sampai tanggal 20 Desember 2023. Jadi diulangi bahwa KPPS ini memang ujung tombak, pasti sangat vital keberadaannya, maka kemudian kami memastikan bagaimana rekrutmen ini bisa berjalan dengan baik, kemudian sesuai dengan norma-norma yang berlaku, tentu saja sesuai dengan kebutuhan kami saat ini, dan kami ingin memastikan bahwa petugas kami yaitu KPPS dapat menjalankan tugas nanti di hari H terutamanya dengan baik sehingga pelaksanaan pemilu secara keseluruhan di Kabupaten Cirebon itu bisa sukses tanpa ekses. Kira-kira luar begitu. biasa. Amin, harapannya seperti itu ya Bu Husnul ya. Jadi ini punya peran yang sangat penting sekali nih ya. Betul, sangat penting sekali. Kalau sekali. saya mengatakan bahwa ada beberapa variabel, ada banyak variabel kesuksesan pemilu itu sendiri. Nah, di antara variabel yang dominan adalah variabel bagaimana kemudian KPPS ini adalah di dalamnya itu KPPS memiliki peran yang sangat vital gitu. Bagaimana kemudian pelaksanaan pemilu itu bisa berjalan dengan baik. Karena itu tadi ya. Proses pemungutan, penghitungan suara sampai rekapitulasi hasil itu ya di-handle oleh KPPS yang jumlahnya 7 orang ini. Jadi pekerjaan yang luar biasa, sementara dari masa kerja hanya 1 bulan, ya kan? Masa kerja 1 bulan, bagaimana kemudian 7 orang ini kita pastikan memahami betul tugas pokok fungsi mereka itu apa, memahami betul regulasi, dan kemudian di lapangan terutamanya secara politik bahwa 7 orang ini adalah orang-orang yang handal yang bisa anti orang kan biasanya kalau di lapangan itu namanya juga kontestasi, pasti semuanya pengen jadi. Nah, biasanya itu kan di situ ada gesekan itu di TPS itu yang luar biasa. Nah, orang-orang tangguh itu tentu kita butuhkan. 7 orang. 7 orang nih dari satu TPS. Sementara kalau dari sisi jumlah, jangan kaget nih Mbak Novi. Berapa nih? Ya. Kalau dihitung-hitung nih ya. Hitung-hitung pokoknya kita sampai banyak gitu ya. Jadi kita di Kabupaten Cirebon itu ada 40 kecamatan ya, kita tahu ada 424 desa. Nah, kemudian ada 6.938 TPS. Wow. Dikali 7. Gitu ya. Jadi ada 48.566. Ini kan banyak luar biasa. Luar biasa. Banyak. Untuk memilih
orang-orang hebat itu ya? Ya, ini yang terpilihnya 48.566. Bisa jadi yang mendaftar lebih dari itu, Bu. Lebih dari itu. Kalau 2 kali lipat berarti tinggal dikali 2, 3 kali lipat tinggal dikali 3. Nah, belajar dari pengalaman kami ketika rekrut ad hoc kami di tingkat kecamatan maupun tingkat desa, itu peminatnya bisa mencapai 3 kali bahkan 4 kali dari kebutuhan. Antusias sangat tinggi nih ya? Betul. Karena apa? Antusiasnya sangat tinggi, tentu ini menjadi indikator baik bahwa masyarakat ingin terlibat sebagai bagian dari penyelenggara pemilu. Nah, itu ingin menjadi bagian untuk mensukseskan juga pemilu 2024. Betul. Oke, tadi Ibu menyinggung soal tugas-tugas dari KPPS. Apa sih sebenarnya, Bu, tugas-tugas mereka? Kalau tugas KPPS itu sebetulnya sudah tertuang dalam PKPU 8 tahun 2022 ya, di pasal 30 ayat 1 dan 2, setidaknya ada 6 tugas KPPS. Dan semuanya itu dominan atau mayoritas memang tugasnya itu ketika 14 Februari. 14 Februari. Yang pertama adalah tugas KPPS itu mengumumkan DPT. DPT itu apa? Daftar pemilih tetap. Jadi Mbak Novi nanti kalau datang ke TPS, dilihat itu di TPS adakah DPT yang ditempel di papan pengumuman. Kalau tidak ada, Mbak Novi bisa tanya, ke KPPS itu ya? Ini tugas Anda ada yang terabaikan. Nah, karena itu salah satu tugas. Kemudian yang kedua adalah tugasnya adalah apa namanya? Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara, itu sudah pasti ya. Memastikan bahwa TPS itu jam 7 sudah dibuka, kemudian nanti pemilih diberikan hak suaranya, apakah 5 surat suara, apakah 4, apakah 3, apa 2, dan seterusnya. Itu karena ada banyak variabel pemilih itu. Tidak serta-merta misalnya yang datang ke TPS kemudian dikasih 5-5-nya surat suara. Itu ada mekanisme berikutnya gitu, ada aturan-aturannya. Kemudian tugas yang selanjutnya adalah menyampaikan surat pemberitahuan kepada calon pemilih yang kita kenal dengan C6. Biasanya 1 hari ya, minimal 1 hari sebelum hari H, sebelum 14 Februari itu si KPPS ini sudah keliling. Kasih undangan. Surat undangan. Surat undangan gitu. Surat undangan bukan untuk janur melengkung. Beda lagi ya. Tapi ini hajat besar dari untuk seluruh Indonesia. Hajat negara, yaitu untuk datang ke TPS itu. Nah, kemudian tugas lainnya adalah menandatangani berita acara hasil pemungutan dan penghitungan suara, lalu kemudian menyampaikan hasil berita acaranya itu kepada para saksi yang hadir, kemudian kepada KPU dan lain sebagainya gitu. Saya kira itu di antara tugas-tugas pokok. Nah, karena tugasnya ini sangat vital, urgen, dan tidak boleh ada kesalahan sedikit pun gitu ya. Padahal kita manusia tempatnya salah, tapi meminimalisir ya? Jangan ada yang salah, nggak boleh ya. Itu ya, pokoknya zero accident gitu. Jangan sampai itu ya. Makanya kita bagaimana kemudian proses rekrutmen KPPS ini kita filter dengan baik, meskipun Mbak Novi ini ada ruangnya memang hanya di penelitian administrasi gitu. Jadi kita maksimalkan penelitian administrasi bagaimana kita peroleh 7 orang itu jadi memang betul-betul yang memenuhi secara normatif dulu, memenuhi gitu. Soal kriteria dan persyaratan itu harus dipenuhi dulu secara normatifnya gitu. Kriteria dan persyaratan memang apa sih, Ibu? Mudah saja bagi warga negara Indonesia itu ya, kemudian usianya sudah 17 tahun, kemudian berijazah minimal SMA atau sederajat, lalu selanjutnya adalah berusia tadi 17 tahun 17 tahun, maksimal 55 tahun. Maksimal usianya 55 tahun. Gitu, maksimal 55 tahun. Kenapa? Kalau sebelumnya itu tidak ada batas usia maksimal, maka belajar dari pengalaman pemilu 2019. Nah, ini usianya menjadi karena kan ya 2019 kan kita sama-sama masih terpotret ya, diingatkan kita ada banyak sekali korban terutama dari penyelenggara, maka kemudian kita melakukan evaluasi itu, maka kemudian regulasinya diperbaharui bahwa usia penyelenggara itu minimal 17 tahun dan ada batas maksimalnya itu 55 tahun. Kan tugasnya berat sekali. Memang dominan di tanggal 14 nanti ya, Bu. Kemudian selanjutnya sehat jasmani dan rohani. Kemudian tambahan lagi adalah bebas dari penyalahgunaan narkotika. Itu udah pasti ya. Kemudian selanjutnya setiap pada Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar dan lain sebagainya itu udah pasti. Lalu selanjutnya hal-hal bukan sebagai anggota partai politik. Bukan sebagai anggota partai politik. Berarti ini harus ini nih ya. Harus itu. Ini menjadi satu persyaratan mutlak yang dimiliki oleh
penyelenggara pemilu. Harus Karena netral. karena penyelenggara pemilu itu adalah non partisan gitu. Oke, banyak Itu ya juga nih ya syaratnya, tapi ya. yang paling penting itu sehat. Oh, pendidikan Oh, minimal SMA ya tadi SMA. ya. Harus sehat, harus sehat karena tugasnya banyak. Ini juga ini berkaca dari pemilu sebelumnya ya, Bu Husnul ya. Betul. Oke, usianya juga batasi 55 tahun. 55 tahun. Oke, masih banyak yang saya tanyakan terkait dengan sosialisasi persiapan pembentukan KPPS untuk pemilu 2024 se-Kabupaten Cirebon bersama Ibu Husnul dari KPU Kabupaten Cirebon pemirsa. Tapi kita harus jeda dulu ya, tetap bersama kami di Dialog Khusus. Terima kasih pemirsa Anda masih bergabung bersama kami dan kita masih bersama dengan Ibu Husnul Khotimah, Ketua Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Cirebon. Oke, tadi sudah di-spill ya waktu pelaksanaannya dari tanggal 11 sampai 15 pengumuman. Oke, sejauh ini bagaimana sih Bu dari hasil informasi yang Ibu ketahui nih, partisipasi dari warga nih ya untuk bisa mengikuti seleksi untuk KPPS ini? Oke, sementara informasi yang kami peroleh dari rekan-rekan kami di PPK maupun PPS sejak diumumkan hari kemarin ya, baru satu hari berarti ini hari kedua, karena begitu diumumkan juga kita menerima pendaftaran gitu. Nah itu antusiasme masyarakat luar biasa, meskipun memang ada banyak sekali jalan yang harus ditempuh oleh calon-calon KPPS yang harus ini. ditempuh. Ya, misalnya kan membuat surat kesehatan, ini kan harus ada effort lebih lah bagi, ya, misalnya harus mengeluarkan uang sekian untuk memenuhi persyaratan juga, ya kemudian juga kan ada beberapa persyaratan yang sifatnya itu surat pernyataan. Nah menandatangani surat pernyataan itu kan harus dibubuhi tanda tangan di atas materai. Tentu ini juga harus diupayakan secara mandiri oleh para calon KPPS ini. Ya, sementara waktu kami masih optimis bahwa berkaca dari perjalanan rekrutmen PPK dan PPS, antusiasme masyarakat Kabupaten Cirebon itu sangat tinggi. Jadi mudah-mudahan saja ini ada pergerakan terkait dengan jumlah pelamar yang untuk mendaftar ke KPPS. Nah, karena ini kan ada kewenangan yang kita delegasikan sebagian kepada PPS, maka kemudian untuk rekrutmen KPPS itu juga tidak langsung kepada kami. Nah, ini perlu disampaikan kepada masyarakat nih Mbak Novi, karena di hari pertama misalnya ada masyarakat yang langsung datang ke kami membawa lamaran. Nah, padahal di pengumuman kami sudah dijelaskan bahwa ini langsung melamarnya adalah ke PPS, artinya panitia pemungutan suara, panitia kami ya ad hoc yang kami miliki di tingkat desa. Jadi langsung saja, tidak perlu jauh-jauh ke sumber yang nggak perlu ke kantor KPU, ya, tidak yang perlu, terdekat bisa. Yang terdekat bisa. Kemudian juga dokumen-dokumen yang menjadi dasar kebutuhan pelamar KPPS ini bisa diunduh juga dengan klik link kami gitu. Nanti tinggal di print out, di download, kemudian di print out dan nanti ditandatangan. Sudah secara online. Sudah online, tetapi nanti dokumennya harus diantarkan secara fisiknya manual, tetap, fisiknya tetap diantarkan ke PPS. Jadi tidak perlu jauh-jauh ke KPU. Nah, nanti kemudian dari proses itu tadi ya, tanggal 11 Desember sampai tanggal 20 akan diterima terus pendaftaran. Nah, tanggal 20 itu hari terakhir. Tutup gitu ya, tanggal 20 tutup, nanti kemudian dilakukanlah penelitian administrasi. Nah, penelitian administrasi terhadap syarat-syarat yang tadi, apakah betul dia ijazahnya SMA gitu, apakah betul keterangan kesehatannya menyatakan bahwa yang bersangkutan itu sehat, kemudian surat pernyataan gitu, kemudian betul tidak dia bebas dari warna politik tertentu gitu ya. Semuanya dicek tuh semuanya ya, Bu? dicek satu persatu karena memang ruangnya hanya penelitian administrasi. Berbeda dengan ketika rekrutmen PPK maupun PPS. Kita ada seleksi tertulis, ada wawancara gitu. Nah, kalau yang untuk KPPS ini kita hanya seleksi administrasi. Maka kami sudah menegaskan kepada PPK maupun PPS yang langsung itu, kami menyampaikan pesan berkali-kali kepada PPS, tolong di masa penelitian administrasi itu tuntaskan itu secara utuh. Karena apa ya, kami tidak mau dengan berbekal borang, bohong dan ngarang gitu misalnya. Ya sudahlah gitu, belum apa-apa misalnya, udahlah nggak apa-apa Bu, nggak ada yang lulusan SMA. Nah, yang kayak gitu-gitu kita minimalisir gitu ya, supaya petugas kami itu memang betul-betul memenuhi syarat. Nah, kemudian Mbak Novi, ini juga terkait dengan keutuhan produk yang nanti dilahirkan 7 orang ini, kita ada masa yang namanya
tanggapan dan masukan dari Tanggapan dan masyarakat. masukan. Nah, setelah diumumkan per 23 Desember itu kita umumkan apa yang lolos administrasi, maka kemudian kita di pengumuman itu akan dicantumkan oleh petugas kami bagi nama-nama tersebut di atas, bagi masyarakat silakan memberi tanggapan dan masukan terhadap nama-nama itu. Kan sudah terpilih nih, sudah terpilih begitu ya? Sudah dinyatakan dulu secara administrasi oleh kami gitu. Ternyata ketika diumumkan dan diminta tanggapan masukan masyarakat, ada hal-hal yang kelewat misalnya oleh kita. Dokumennya lengkap oleh kami, misalnya oh dia tidak terafiliasi terhadap partai politik, misalnya bukan menjadi anggota partai politik, itu dokumennya juga ada gitu, disertakan di kita, surat pernyataannya juga lengkap segala macam, administrasinya dinyatakan lengkap oleh teman-teman PPS. Ternyata ketika ada masa tanggapan dan masukan masyarakat itu ada misalnya orang yang sudah diumumkan memenuhi penelitian administrasi itu, lengkap. Ternyata misalnya ada indikasi yang lain gitu, misalnya oh itu sebetulnya lulusannya cuma SMP. Nah nanti di masa itu ya setelah tanggapan dan masukan boleh teman-teman PPS itu melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan. Ada ruang itu, bener nggak? Dikasih gitu. waktu juga itu ya? Dikasih waktu juga. Nah sampai kemudian tanggapan masukan itu dari tanggal 23 Desember 2023 sampai 28 Desember 2023. Jadi silahkan, itu menjadi ruang yang sangat terbuka kepada masyarakat. Tentu tanggapan masukan ini bukan surat kaleng, harus ada identitas. Harus itu juga ya, identitas gitu jelas ya. juga Gitu ya. Oke. Itu kemudian nanti setelah clear tanggapan masukan masyarakat, ada proses klarifikasi gitu kan, kemudian kita memasukilah pengumuman hasil seleksi administrasi. Jadi sudah clear nih di tanggapan masukan masyarakat, sudah clear. Nah, kita akan tetapkan 7 orang itu, yang menetapkan adalah PPS, yang kemudian ditandatangani oleh ketua PPS. Nah setelah dinyatakan hasil seleksi calon KPPS itu, maka yang bersangkutan harus mendaftar secara mandiri. Secara mandiri, daftar lagi nih ya? Menginput data secara mandiri ke akun kami yang bernama SIAKBA, ya, Sistem Informasi KPU dan Badan Ad Hoc. Nah itu. Kemudian selain menginput data secara mandiri ke SIAKBA, KPPS yang sudah ditetapkan ini juga harus mendaftar kepada JKN secara mandiri juga. Daftar lagi nih ke JKN. Ke JKN. Hanya cukup menggunakan handphone. Secara online bisa. Ya, gitu kan, inputnya basisnya NIK saja. Nih, kemudian selanjutnya adalah dilakukan screening secara mandiri juga. Screening juga nih, screening kesehatan. Supaya apa? Nanti riwayat kesehatan dilakukan screening secara mandiri itu agar bisa terketahui. Sebetulnya hanya 2 hal. Apakah yang bersangkutan itu sebagai KPPS terpilih itu berisiko atau tidak berisiko. Nah, ini tentu data yang dibutuhkan oleh JKN tentu saja untuk bagaimana memotret sebetulnya kondisi penyelenggara pemilu di tingkat TPS ini, terutamanya fokusnya adalah sekian persen posisinya ada di situasi berisiko. Nah, ini kan sebagai bagian dari antisipasi berikutnya seperti nanti apa ya? gitu. Seperti itu Mbak Novi. Oke, Bu, ini dalam upaya rekrutmen tadi Ibu sampaikan kesehatan ini penting sekali ya. Apakah ini juga mengingat pemilu 2019 ini berkaca dari pelaksanaan sebelumnya ya. Ini terdapat korban yang cukup tinggi juga nih ya Bu ya. Terus juga ini apa juga bentuk kerjasama dengan lembaga-lembaga kesehatan sampai harus daftar ke JKN, sampai harus ada screening. Sebelumnya kan tidak ada Bu? Sebelumnya tidak ada, dan kami informasikan Mbak Novi memang betul ya, ini semua kita berkaca dari pelaksanaan pemilu 2019 karena pelaksanaan pemilu 2024 itu ya sama persis. Ya, kemarin itu sempat diwacanakan bahwa untuk penghitungan dan rekapitulasi di tingkat TPS itu akan dilakukan 2 panel. Dua panel untuk memangkas waktu. Tetapi itu kita pastikan bahwa itu tidak terjadi. Jadi tetap dilakukan seperti halnya ketika pemilu 2019. Maka potensi kelelahan, potensi lamanya waktu yang dibutuhkan dan sebagainya sama persis apa yang terjadi di 2019. Nah, di antara hal-hal yang menjadi bahan evaluasi dan perbaikan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu ya adalah itu, melakukan screening dan lain sebagainya. Karena kita tidak bisa hindari itu, bahwa kita masih butuh secara sistem dan tata kelola pemilu di Indonesia itu kan
masih menggunakan TPS manual, sehingga butuh manusia untuk mengerjakan itu semua. Maka yang hal dilakukan sebagai antisipasi adalah bekerja sama. Nah, sebagai informasi tambahan, per tanggal 20 November 2023, KPU Republik Indonesia beserta Bawaslu, kemudian juga Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kementerian Kesehatan, di dalamnya adalah BPJS Kesehatan itu melakukan MOU ya, kerjasama, dan diantaranya adalah bahwa kenapa Kemendagri itu ada terlibat dalam MOU itu terkait dengan fasilitasi pemerintah daerah terhadap jaminan keselamatan para penyelenggara pemilu ini, gitu. Jadi dikembalikan kepada pemerintah daerah untuk dapat memfasilitasi kebutuhan penyelenggara pemilu. Jadi terdaftar dia? Ya. Di BPJS Kesehatan? Ya, sudah MOU-nya juga? Ya, sudah ada MOU-nya, tinggal nanti Kemendagri misalnya mekanismenya melakukan controlling melalui secara bertahap, misalnya melalui gubernur untuk bisa mendapatkan rekap mana daerah yang sudah gitu melaksanakan MOU tersebut, mana yang belum gitu. Jadi sementara tugas kami adalah fokus bagaimana ini terekrut. Gitu. Iya. Oke, ini semoga hasilnya baik juga ya Bu ya, dengan adanya perhatian-perhatian seperti ini nih ya, untuk para petugas KPPS dan para penyelenggara pemilu ya. Oke, kita akan lanjutkan pemirsa, usai jeda berikut tetap bersama kami di RCTV, jangan kemana-mana. Anda masih bergabung bersama kami pemirsa, kita masih berbincang terkait dengan sosialisasi persiapan pembentukan KPPS untuk pemilu 2024 se-Kabupaten Cirebon. Oke, ini tanggal 20 pengumuman, 15 ya, 15. Ini tanggal 11. Oh iya, tanggal 11 kan mulai nih dibuka. Terakhir nanti tanggal 15. Dibutuhkan untuk wilayah Kabupaten Cirebon 48 ribuan lebih tuh ya. Iya. Wow. Betul. Itu gimana nih peminatnya nih untuk biasanya dari pengalaman sebelumnya ini didominasi laki-laki perempuan atau gimana tuh Bu Husnul? Ya, kalau untuk berkaca dari seleksi PPK dan PPS itu memang peminat antara laki-laki dan perempuan itu variatif. Nah, kami melihat misalnya di daerah yang misalnya daerah Sumber, daerah Plumbon, itu peminat perempuan itu justru lebih banyak daripada laki-laki ya gitu. Jadi memang macam-macam lah, tetapi memang berimbang. Kemudian kita juga ingin memperhatikan juga soal keterwakilan perempuan itu. Jadi mudah-mudahan saja, ini kan sudah keterbukaan ya, laki-laki perempuan sama gitu. Jadi nanti kita lihat juga grafiknya seperti apa. Gitu. Mudah-mudahan sih nanti ada juga nih ya, tinggi juga lebih baik dari sebelumnya. Oke. Kondisi dukungan dan juga fasilitas dalam ketersediaan sarana untuk kesekretariatan badan ad hoc, apakah sudah siap nih? Oke, baik ya. Berbicara soal dukungan pemerintah daerah dalam Undang-Undang 7 2017 ya tentang pemilihan umum itu sudah diamanatkan di pasal 434 ya, bahwa pemerintah daerah tentu beserta seluruh perangkatnya itu memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mensukseskan pelaksanaan pemilu. Nah, ikut mensukseskan pelaksanaan pemilu itu dalam bentuk apa? Dukungan fasilitasi. Dukungannya itu sarana prasarana, kemudian juga dukungan SDM yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Sebagai informasi tambahan Mbak Novi, jadi kalau PPK itu jumlahnya ada 10. 5 orang itu adalah komisioner PPK-nya, kemudian 3 orang itu adalah sekretariat PPK. Sekretariat PPK itu adalah sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Ya, biasanya sekmat, kemudian perangkat-perangkat yang ada di kecamatan, kemudian 2 orang itu adalah tenaga pendukung. Jadi perangkat kami di tingkat kecamatan itu ada 5 plus 5 jadi 10. Kemudian di tingkat PPS juga sama ya, penyelenggara pemilu di tingkat desa itu 3 orang PPS, kemudian ditambah 3 orang dari perangkat desa. Jadi memang itu dukungan pemerintah daerah. Kemudian soal sarana dan prasarana, kami sudah membuat list atau rekap terhadap ketersediaan gudang logistik. Gudang logistik ini luar biasa Mbak Novi PR-nya, karena memang kita membutuhkan spek tertentu untuk bisa menampung logistik. Tentu tidak hanya menampung, tetapi juga kapasitas menampung dan juga memenuhi standar keamanan dari tempat penyimpanan itu sendiri. Nah, itu diantara fasilitasi sarana prasarana yang tentu menjadi sesuatu yang harus kita diskusikan dan terus kita upayakan bekerjasama dengan pihak pemerintah daerah. Dan itu sudah berjalan cukup baik, saya kira itu. Sekarang bagaimana Bu untuk logistik? Sekarang memang ada beberapa kecamatan yang masih posisinya itu
gudang ada, tetapi secara kapasitas belum terlalu memenuhi. Nah, nanti kita bisa carikan solusi-solusinya, tetapi kami juga terus mengupayakan berkomunikasi dengan pihak pemerintah daerah mencari solusi gitu. Karena memang sebagai informasi tambahan juga, per hari ini kita surat suara untuk pemilihan tingkat kabupaten sudah lengkap, ada di gudang kami. Tinggal kami menunggu petunjuk berikutnya untuk dilakukan sortir lipat dan lain sebagainya. Tentu ini dukungan sarana dan prasarananya harus bertambah lagi. Kemudian juga selain dengan pemerintah daerah, ada dukungan lain yang melekat, yaitu soal pengamanan. Pengamanan terhadap pemilu, pengamanan terhadap kantor KPU, pengamanan terhadap gudang, pengamanan terhadap logistik yang dikelola oleh KPU. Nah, ini juga pihak kepolisian sudah siap ya, sudah siap. Ya. Apalagi kantor KPU hari ini posisinya sudah dijaga, gitu, dan memang secara ini berdepan-depanan gitu ya. Itu saya kira Mbak Novi soal dukungan pemerintah. Untuk keamanan logistik pemilu ini kan ada di pihak keamanan, terus juga ini kan kita juga harus bisa antisipasi ini masuk musim hujan juga nih Bu Husnul, itu juga menjadi bahan pertimbangan tidak? Tentu saja itu menjadi bahan pertimbangan kami. Jadi setiap musim setiap hujan turun itu kami selalu saling ngecek, terutamanya di gudang penyimpanan logistik itu kita kan juga ada tim tim keamanan yang kita simpan di situ. Selain dari pihak kepolisian, kita juga ada tim pengamanan yang disimpan di situ untuk memastikan bahwa semuanya aman. Gitu. Pokoknya dijamin insya Allah sampai akhir nanti ya Bu ya. Amin, mudah-mudahan. Lancar semuanya. Dan itu pasti juga partisipasi ataupun dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan. Ya betul, makanya Mbak Novi, di antara ukuran atau kita bisa melihat sementara waktu bagaimana respon masyarakat terhadap pemilu itu ya diantaranya melalui rekrutmen ini. Kalau kecenderungannya, kalau ketika proses rekrutmen itu bagus respon masyarakat, artinya banyak masyarakat yang ingin terlibat, maka kemudian itu bisa menjadi indikasi juga bahwa proses pemilu, kemudian tahapan seluruh pemilu itu ingin diikuti. Masyarakat itu ingin semuanya berpartisipasi. Jadi ini kan menjadi satu indikator yang baik gitu, bahwa pemilu ini menjadi milik kita bersama gitu, bukan hanya rame-ramenya KPU saja sebagai penyelenggara pemilu, tetapi masyarakat memang rindu untuk sama-sama menggembirakan pemilu itu sendiri. Apalagi ini pemilu serentak ya Bu Husnul. Betul. Antusiasnya lebih tinggi pastinya. Betul, dan ini menjadi sejarah pertama juga pelaksanaan pemilu dan pilkada di tahun yang sama. Kalau 2019 pemilu serentaknya iya, tetapi kan pilkadanya masih ada jeda waktu ya, dibagi 3 termin. Waktu itu pilkada serentaknya masih dibagi 3 termin. Nah, untuk 2024 ini menjadi tantangan dan pengalaman luar biasa bagi proses demokrasi pemilu di negara kita, bahwa pelaksanaannya itu di tahun yang sama. Pemilunya di bulan Februari, 14 Februari 2024 dengan 5 surat suara sekaligus, itu kan sudah pernah dialami di 2019. Nah, perbedaannya 2024 berapa bulan kemudian nanti kita akan menghadapi pilkada. Sementara ini pilkada akan kita laksanakan di tanggal 27 November 2024. Jadi di tahun yang sama, hanya beda berapa bulan, semua berlari ya, baik itu partai politik, baik itu kontestan, baik itu kita penyelenggara untuk bagaimana kemudian tahun politik 2024 itu menjadi sukses. 2024 nih ya. Tahun politik. Politik ya. Oke Bu, tapi ngomong Kabupaten Cirebon juga kan kemarin baru melaksanakan Pilwu tuh Bu. Kita sukses. Itu juga menjadi parameter ya Bu ya? Ya, diantaranya itu ya, ada 100 desa kemarin yang Pilwu, meskipun Pilwu itu bukan domain KPU ya Mbak Novi. KPU tidak masuk ke situ, tapi kami mencermati saja proses Pilwu ini, termasuk juga dengan para pihak dan terutamanya pemerintah daerah. Kami ikut bagaimana kemudian Pilwu ini ekses atau efek dari Pilwu itu tidak sampai kepada berekses juga terhadap proses pemilu itu sendiri. Nah, ini kan menjadi penting. Tetapi alhamdulillah kemarin 100 desa melaksanakan Pilwu dengan sangat baik gitu ya. Sudah terpilih juga para kubu-kubu di 100 tinggal tunggu desa dilantik itu. Aja nih Bu ya. Ya, tinggal menunggu dilantik di akhir bulan ini ya Mbak Novi ya. Jadi saya kira mudah-mudahan apa yang sudah terjadi di Pilwu, biasanya kan retensi politik di Pilwu itu lebih tinggi ya. Tetapi Pilwu saja sih kita bisa berjalan dengan aman damai. Kenapa dengan pemilu tidak bisa gitu? Harusnya bisa lebih sukses pastinya. Bisa lebih sukses dan bisa masyarakat lebih bisa berdemokrasi secara baik gitu ya. Saya kira itu. Yang menjadi bahan evaluasi apa Bu dari pelaksanaan Pilwu, walaupun bukan wewenangnya KPU ya Bu ya?
Ya, kalau pelaksanaan Pilwu itu sebetulnya apa ya? Saya tertarik dengan angka partisipasi yang cenderung sangat tinggi untuk Pilwu. Karena apa? Karena memang salah satu faktor kenapa Pilwu Parmasnya itu cenderung lebih tinggi dari pemilu, apalagi pilkada ya, atau pilkada apalagi pemilu lah saya balik. Itu karena di Pilwu itu aktornya itu memiliki kedekatan, gitu ya. Kedekatan secara pribadi, lebih dekat kepentingannya kepada pemilih. Pemilih merasa lebih dekat dengan calonnya gitu kan. Nah, saya kira ini kita bisa nggak mendekatkan kepentingan partai politik, misalnya mendekatkan aktor-aktor yang ada di atas itu, ya itu tergantung bagaimana strategi dan yang dilakukan oleh para peserta pemilu itu untuk kemudian merasa bahwa masyarakat itu dekat dengan mereka gitu. Jadi ini mangga lah, itu di luar kewenangan kami, tetapi setidaknya dari Pilwu ini kita banyak poin-poin yang bisa kita ambil. Jadi masyarakat tuh ngerasa memiliki, saya harus pulang ke rumah saya karena saya mau mencoblos, karena kalau saya tidak mencoblos itu kan saudara saya, itu teman saya, kalau saya tidak mencoblos kasihan. Nah, kondisi psikologi seperti itu sepertinya juga saya meyakini entah kapan waktunya, mudah-mudahan tidak lama, juga dialami oleh masyarakat atau calon pemilih di kita, khususnya di Kabupaten Cirebon, meskipun itu situasinya adalah pemilu maupun pilkada gitu. Jadi itu karena konflik kepentingannya yang dekat gitu. Betul, jadi Bu, ya? Partisipasinya tinggi gitu. Tapi semoga nanti juga sukses, lebih tinggi lagi. Amin, gitu ya. amin. Oke, Bu, ini ngomongin soal keselamatan, KPPS juga perlu dong dilindungi juga nih, Bu. Ini ada nggak sih, Bu, kayak semacam kebutuhan standar untuk keselamatan petugas KPPS? Apa saja sih yang dibutuhkan tuh, Bu? Baik. Ya, saya agak lupa tadi Mbak Novi satu hal ya, selain KPPS yang jumlahnya 7 orang, untuk di TPS itu kita juga ada kebutuhan SDM 2 lagi. SDM 2. Sebagai petugas ketertiban TPS. Jadi 2 orang dikali 6, 9, 38, maka kita membutuhkan sekitar 13.000 sekian. Ditambah tadi 48.000 ya, Manfi. Jadi itu lautan manusia. Nah, kemudian ada nggak standar kesehatan? Yang pertama itu dari proses screening itu kita lakukan, kemudian dengan pembatasan usia maksimal, mudah-mudahan ini juga menjadi ikhtiar kami, dan selanjutnya tentu kita memperhatikan soal honorarium gitu, kemudian juga pekerjaan. Jadi gini Mbak Novi, ada banyak hal yang kita lakukan ya, terutamanya kita secara berjenjang, KPU kabupaten kepada KPU provinsi, lalu kemudian diakumulasi di KPU Republik Indonesia, dilakukan evaluasi secara besar-besaran terhadap proses pemilihan di 2019. Nah, lalu kemudian apa yang menjadi kendala-kendala, maka kemudian kita coba melakukan mencari opsi-opsi gitu terhadap proses untuk di 2024 ini. Jadi mudah-mudahan sajalah ya. Mudah-mudahan harapan kita semua nih ya, biar nanti sukses tanpa ekses untuk pemilu 2024. Amin. Baik, masih ada satu kesempatan lagi pemirsa, saya berbincang bersama dengan Ibu Husnul dari KPU Kabupaten Cirebon, tapi kita harus simpan, nanti di segmen berikutnya kita akan kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami. Jadi bagaimana pemirsa, Anda siap untuk ikut berpartisipasi tanggal 14 Februari 2024? Harus ya, Bu ya? Sebagai warga negara yang baik ya, harus sukseskan pemilu 2024 ya. Oke, selanjutnya nih saya mau tanya nih, Bu, ini peranan Linmas ya, ini juga sangat penting sekali ya. Betul. Ini untuk membantu juga dalam hal petugas ketertiban TPS. Apakah sudah dikoordinasikan nih, Bu, bersama pihak terkait, atau yang dalam hal ini adalah pemerintah daerah? Seperti apa? Baik ya, untuk Linmas tadi per TPS itu 2 orang, jadi kita ada kebutuhan sekitar 13.000 sekian untuk petugas Linmas, dan syarat usia itu sama dengan petugas KPPS. Usianya dibatasi sampai 55 tahun. Dari 17 tahun sampai 55 tahun. Nah, ini tentu sama alasannya. Nah, kemudian apa yang sudah dilakukan oleh kami untuk merekrut 13.000 sekian tenaga Linmas yang nanti akan bertugas mengamankan TPS. Yang pertama adalah kita sudah melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah yang memiliki kewenangan, tentu saja ada Satpol PP. Kami sudah berkoordinasi dengan Satpol PP dan Satpol PP. Meskipun hari ini kalau yang sudah memang sudah berfungsi sebagai Linmas di desa itu, dari sisi kebutuhan dengan yang ada itu masih kurang. Nah, maka mungkin ya yang sudah terkomunikasikan dengan pihak Linmas menawarkan pihak Satpol PP, maksudnya pihak Satpol PP menawarkan bagaimana kalau kemudian ini mengangkat saja dari desa yang masyarakat yang bersedia untuk diangkat sebagai petugas ketertiban TPS. Nah, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Satpol PP karena memang itu kewenangannya ada di
lembaga tersebut gitu, bukan di kami. Jadi yang penting bahwa kebutuhan kami, ya kebutuhan kami adalah 13.000 sekian untuk mensupport sebagai tenaga di petugas ketertiban TPS. Nah, kami juga akan terus melakukan koordinasi, misalnya apakah perlu dibekali dengan keterampilan khusus terhadap orang-orang yang memang bukan sebagai anggota Linmas ini. Karena kami terus melakukan koordinasi dengan para pihak, terutama dengan pemerintah daerah. Oke. Gitu. Kemudian koordinasi dengan pihak mana saja nih Bu untuk bisa mengantisipasi potensi kerawanan yang terjadi di TPS? Ya, tentu saja yang kami intenskan adalah dengan pihak kepolisian ya, karena pihak kepolisian juga memiliki kewenangan untuk mengamankan, kemudian juga dengan pihak TNI, lalu dengan pihak pemerintah daerah kita juga ada perangkat ya di pemerintah daerah itu, baik itu dengan Satpol PP gitu kan. Apalagi ini masa kampanye, maka Satpol PP sangat intens untuk mengawasi jalannya kampanye. Kemudian pihak-pihak selanjutnya tentu juga harus kita terus ajak untuk berkomunikasi, untuk duduk bersama, sehingga kemudian pelaksanaan pemilu 2024 ini bisa sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita bersama gitu. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, harapannya bagaimana sih dari Ibu sendiri ini untuk nanti tanggal 14 Februari selain pemilu sukses tanpa ekses, apalagi sih Bu yang menjadi informasi penting juga kepada warga Indonesia atau khususnya di wilayah Kabupaten Cirebon, Ibu? Ya, tentu saja harapan kami ya sebagai penyelenggara pemilu yang pertama bahwa ada antusiasme atau partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat, oleh publik sebagai calon pemilih, sebagai masyarakat dan sebagai calon pemilih tentu saja. Partisipasi publik ini tidak dimaknai sempit hanya kehadiran di 14 Februari. Lebih dari itu saya kira ada proses untuk bagaimana di 14 Februari pemilih akan menentukan pilihan terhadap 5 jenis surat suara. Ya, partisipasinya harus dari sekarang. Nah, ini adalah ruang waktu kampanye misalnya. Di masa kampanye itu silakan masyarakat jajaki visi misi, kemudian program yang ditawarkan oleh para calon ya, baik itu calon presiden, baik itu calon DPR, calon DPD, DPR provinsi, RI maupun kabupaten kota. Jadi saya kira ini ruang yang mestinya atau kita sama-sama memanfaatkan ruang kampanye ini untuk dipergunakan sebaik-baiknya, sehingga nanti di 14 Februari datang ke TPS sudah punya jagoan sendiri, jadi di bilik suara itu sudah nggak tinggal bingung memilih. Ya pas di TPS itu ya. Karena kita juga Mbak Novi secara prosedural ya sebagai penyelenggara pemilu kita masih mendapati masih tingginya surat suara tidak sah. Jadi surat suaranya digunakan, pemilihnya datang, tetapi ketika menggunakan di bilik suara itu surat suaranya menjadi tidak sah karena rusak, karena tidak dicoblos, atau bahkan mungkin sebaliknya dicoblos semua atau dicoblos di lebih dari satu kali misalnya begitu. Nah, ini kan menjadi PR berikutnya. Kalau kemudian surat suara tidak sahnya itu karena faktor kami yang belum memberikan sosialisasi dengan baik, ini menjadi PR kami sangat berat. Tetapi kalau kemudian faktornya adalah karena ketidaktahuan masyarakat tentang calon pemimpin, ini saya mau milih mana ya, bingung misalnya. Nah, ini juga kemudian dalam tanda kutip menjadi PR juga bagi peserta pemilu untuk terus melakukan kerja-kerja politiknya untuk mendekati kepada masyarakat. Saya kira ini harap. Kalau untuk KPPS sendiri bagaimana, Bu? Ya, kalau treatment yang akan yang dilakukan untuk mendorong peran dan juga fungsi petugas KPPS. Oke, secara normatif ya, secara regulasi kami memiliki kewajiban untuk melakukan BIMTEK ya. BIMTEK setelah KPPS ini kita tetapkan di 25 Januari 2024 sampai nanti masa kerja berakhir 25 Januari 2024. Selama rentang waktu sejak 25 Januari 2024 tentu kita akan melakukan berbagai macam treatment ya dalam bentuk BIMTEK maupun rapat koordinasi tentang job desk 7 orang ini ya, ditambah 2 orang petugas TPS. Ada 3 hal penyakit ya, penyakit apa nih? Nah, penyakit kronis yang atau enggak nih? Nggak tahu sebenarnya, ini kayak agak gatel-gatel. Yang pertama itu kudis. Penyakit kudis itu nggak boleh dimiliki oleh KPPS. Ya, sebagai penyelenggara pemilu, apa itu? Kurang disiplin. Kudis itu kurang disiplin. Jadwal waktunya TPS itu harus menerima pemilih itu di jam 7 pagi. Itu harus siap, harus ready untuk menerima pemilih menggunakan hak suaranya. Karena kurang disiplin bangunnya kesiangan. Gitu ya. Nggak boleh nih ya. Gitu, nggak boleh. Kemudian yang kedua,
mohon hindari ya. Kami akan mewanti-wanti untuk penyakit kulit lagi nih. Apa nih penyakit kulit semua nih kayak gini? Kutil. Kutil apa tuh Bu? Kurang teliti. Nah, kurang teliti ini akan berbahaya, terutamanya nanti ketika tungsura misalnya ya, pemungutan rekapitulasi penghitungan itu petugas KPPS yang KPPS 3 maupun KPPS 4 yang tugasnya itu membacakan ya misalnya surat suara presiden misalnya gitu. Sah atau tidak sah karena tidak teliti ya, tidak teliti melihat gitu, maka kemudian yang harusnya surat suara untuk siapa itu menjadi kesalahan. Nah, karena kurang teliti ya. Terus kemudian harusnya nulis angka itu misalnya perolehannya itu 9 misalnya. Tertulislah karena saking buru-buru karena tidak telitinya ditulisnya 7. Nah, ini kan menjadi merugikan peserta pemilu. Betul. Nah, kemudian penyakit ketiga lagi. Apa nih, Bu? Masih penyakit kulit. Masih penyakit kulit. Setelah Kurang tadi kulit rapi. kutil, kurang rapi. Kurang rapi. Kurang rapi itu hasil kerjanya berantakan gitu ya. Kan ada mekanisme, ada tata kelola yang dilakukan oleh teman-teman di KPPS. Ya, contohnya adalah misalnya ketika selesai penghitungan, maka namanya plano itu dimasukkannya ke kotak yang mana. Nah, karena kurang rapi, maka asal masuk saja dianggapnya bahwa ya sama sajalah, kotak kan sama saja bentuknya kotak gitu, maka dimasukkannya kemana. Nah, menjadi problem ketika akan dilakukan rekap di tingkat kecamatan. Nah, ketika kotak suaranya dibuka yang harusnya itu barang ada di situ, tidak ada. Akhirnya semua kotak dibuka. Nah, ini juga kan menjadi tidak rapi dan kemudian akhirnya berantakan. Hasil kan fatal ya Bu Eni ya? Fatal. Ya. Nah, fatalnya ini karena kita adalah bekerjanya di ruang kepentingan, di ruang perebutan kekuasaan, maka pekerjaan, kesalahan yang sifatnya teknis prosedural itu dianggapnya adalah kesengajaan secara politis. Nah, itu menjadi catatan. Maka bagaimana KPPS itu harus terrekrut dengan baik. Oke, jangan sampai nanti timbul kendala nih, jadi masalah nih yang jangan iya. sampai begitu. Jadi sekarang ini mempersilahkan ya Bu ya warga untuk mendaftarkan diri ya, menjadi anggota KPPS di pemilu 2024 sebagai bentuk partisipasi atau dukungan pada pemilu serentak 2024. Begitu ya Bu ya. Ada lagi sebagai closing statement nih Bu Husnul? Ya, kepada masyarakat Kabupaten Cirebon yang tadi sudah memenuhi syarat ya usia 17 tahun, kemudian pendidikan minimal SMA, ditunggu keterlibatan Bapak Ibu semua, adik-adik ya, remaja yang sudah lulus SMA, hayu ikut bergabung menjadi penyelenggara pemilu. Kami tunggu kontribusi terbaik Anda sebagai warga negara Indonesia sampai tanggal 20 Desember 2023 sebagai masa penerimaan pendaftaran KPPS ya. Bergabung bersama kami menjadi tim terbaik KPU Kabupaten Cirebon untuk sukses pemilu 2024. Amin. Ini KPPS yang transparansi, berintegritas, demi lancarnya pemilu 2024 ya. Kemudian juga ini sehingga tercipta pemilu yang aman dan juga damai. Amin. Banyak sekali informasi sudah disampaikan Ibu Husnul. Ini jadi informasi untuk kita bersama karena ini waktunya tepat juga ya Bu ya. Ini yang lagi antusias sih pengen ikut mendaftar juga, segera lengkapi persyaratannya. Betul, lengkapi persyaratannya. Usaha-usaha sedikit nggak apa-apa ya. Siap. Oke, terima kasih banyak informasi dan juga waktunya Ibu. Semoga sehat terus, lancar semua. Amin. Untuk nanti sampai hari H ya. Amin. Oke, terima kasih banyak untuk Anda juga pemirsa sudah bergabung bersama kami. Kita harus akhiri untuk dialog khusus bersama dengan KPU Kabupaten Cirebon. Saya Novia pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.